Malun Semahe. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Puji syukur kita sembahkan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang terus memelihara kehidupan persekutuan kita hingga saat ini kembali kita dapat beribadah bersama-sama keluarga kita di rumah masing-masing. Saat ini kami sampaikan kepada jemaat sekalian bahwa di dalam ibadah minggu yang akan datang pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus secara virtual. Untuk itu di dalam ibadah minggu saat ini akan dilaksanakan perhadliran bagi anggota sidi jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah yang akan dilayani Pendeta Nyonya Misa Awai. Selamat beribadah. Sidang jemaat diundang berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan melakukan NKB 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dengan nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Dengan dikau pun. Nats pembimbing terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dengan melakukan NKB 4 ayat 1 dan 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Mari segera bersujudlah di hadapan tahtanya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara berbalas kita membaca sambil menghayati hukum Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Hukum yang terutama ialah
dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. O Allahku, jenguklah diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa dan terimalah berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian firman Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita menyanyi NKB 23 ayat 1, di dalam kasih yang teguh. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami masih dalam ketaatan dan kesetiaan prima Tuhan untuk membawa diri dan kehidupan kami bersekutu bersama-Mu, memuji dan memuliakan Engkau.
Puja pun sembah kami ya Allah, kami yakini telah naik ke tahta kudus-Mu. Karena itu Tuhan, kami juga bersyukur, karena kami juga percaya ketika kami hari ini masih ada di hadapan hadirat-Mu, itu pertanda bahwa ada kehidupan dan ada hari baru yang Tuhan persiapkan bagi kami di hari esok. Perjalanan kehidupan ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan menghadirkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, biarlah menaungi kami semua untuk mengarahkan kami pada kesanggupan, kesiapan, kemampuan untuk dapat membaca, dapat mendengar, dapat merenungkan, terlebih menerima firman-Mu ini menjadi jaminan bagian berkat baru dalam kelanjutan kehidupan kami semua. Dan dalam kesiapan dan kesanggupan kami ya Allah untuk mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita sesuaikan dengan pembacaan leksionari pun kada demah hegemis rasort inbar. Catatan Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 119, kita baca di ayatnya yang ke-9 sampai dengan 16. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetap disampaikan berbahagia bagi setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. NKB 119 ayat 3. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sambil jemaat memberi persembahan, kita menyanyi NKB 133, Syukur Padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang berdiri, mari berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menyatakan syukur kami karena begitu besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui persembahan syukur yang sudah terkumpul ini, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini agar bermanfaat untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat sukacita-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika membaca pun mempersiapkan renungan kita pada saat ini dari catatan kitab Mazmur 119 ini, saya teringat di zaman muda, ya, pada ibadah pemuda di kampung dulu. Biasanya kami setelah ibadah maka kami akan melaksanakan beberapa rekreasi, dan rekreasi yang tidak boleh ditinggalkan setiap minggu itu adalah menghafal firman Tuhan. Menghafal firman itu dihafal oleh semua yang hadir. Misalnya pertama saya akan menyampaikan satu ayat dari firman Tuhan, maka kemudian orang lain akan membalasnya. Dan kebiasaan anak-anak muda, biasanya cewek-cewek kalau lihat cowok itu playboy,
Maka selalu begitu ditunjuk langsung dia bilang jangan berzina. Itu ditujukan kepada si A. Itu dia lihat, oh cowok ini playboy. Seperti itu ya. Baru kalau anak bandel biasanya langsung disampaikan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Dan Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ini di perikop kita ada 2 ayat yang menjadi anak-anak sekarang bilang gaco. Ya. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-11. Biasa kalau orang-orang pacaran itu kalau cewek kesempatannya dia menyampaikan pasal, maka dia akan menyampaikan ayat 11 ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Itu dia langsung tujukan kepada pacarnya. Seperti itu. Baru cewek lain nanti akan menyampaikan ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan atau firman-Mu. Itu nanti lain disambung dengan menjaganya tidak mabuk. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian perikop dari catatan kitab Mazmur ini kita semua mengetahui adalah bagian terpanjang dari pasal-pasal dan kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Dan Mazmur 119 ini itu pasal terpanjang. Jadi hanya satu pasal terpanjang Mazmur 119 dan pasal terpendek Mazmur 117 hanya 2 ayat. Mazmur 119 ini ada 176 ayat. Catatan kitab Mazmur 119 ini Bapak Ibu Saudara menjelaskan tentang sebuah kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh manusia, oleh orang percaya ketika mereka hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan titah Tuhan. Karena itu di perikopnya ditulis bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sebuah catatan luar biasa ketika pemazmur menulis kebahagiaan dapat ditemukan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya saat mereka melakukan firman Tuhan, itu diumpamakan, disejajarkan dengan kehidupan orang-orang muda. Ayat 9 dari pembacaan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Kehidupan diumpamakan seperti kehidupan seorang muda yang harus menjaga kelakuannya, yang harus hidup bersih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani kata bersih itu ditulis dengan kata katros. Itu tidak hanya bersih tetapi juga murni, jernih, suci, kudus, dan halal. Jadi yang najis-najis itu dijauhi kalau kita mau hidup bersih. Haram-haram itu disingkirkan. Jadi kebersihan itu dalam kehidupan kita sekarang ini secara jasmania di tengah pandemi corona ini menjadi bagian yang utama, bagian yang terpenting yang disampaikan adalah menjaga tubuh jasmania kita menjadi bersih. Dalam ilmu kecantikan, kebersihan itu terlebih para ibu-ibu, anak-anak remaja, anak-anak gadis perempuan, ya. Sebelum corona ini mencuci-cuci tangan, itu membersihkan muka itu menjadi wajib hukumnya. Agar muka itu bersih dan tidak hanya bersih
tidak hanya tidak punya jerawat kotor-kotor, tetapi dipastikan muka itu kinclong. Menjaga physically itu secara bersih. Menjaga kehidupan jasmani itu harus dipastikan bersih di saat pandemi corona pada saat ini. Penting bagi kita di tengah situasi ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya menjaga kehidupan jasmani kita bersih, tetapi kita lebih mengutamakan bahwa kehidupan rohani kita itu bersih. Entah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai opa oma, entah kita sebagai anak, sebagai cucu, kita harus menjalani kehidupan kita dengan mempergunakan kata bersih tadi. Dan kalau kita menjaga kehidupan kita menjadi bersih, kata pemazmur dalam ayat 163, maka ia harus merasakan jijik terhadap dusta. Merasa jijik terhadap dusta, tetapi mencintai Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata Taurat itu perintah, peringatanmu di dalam perikop kita, perintah dan ketetapanmu, janji-janjimu, kusimpan. Dia bilang ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu disimpan di dalam hati. Kalau sesuatu yang disimpan itu pasti akan dijaga. Kalau sesuatu yang disimpan pasti memiliki nilai, memiliki harga. Karena yang disimpan biasanya itu barang-barang baik. Barang-barang yang jelek biasanya dirongsok, ya, dijual aja, dibuang saja. Janji Tuhan disimpan di dalam hati. Taurat Tuhan, firman Tuhan disimpan di dalam hati. Dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur, seringkali dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, sakit hati, kebencian. Karena itu selalu kita mendengar ada kata akar pahit. Ya, itu karena kita menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Hati menjadi pusat dari sebuah kehidupan jasmani kita, yang kemudian juga punya interaksi dengan kehidupan rohani kita. Karena dari dalam hati kita, semua yang keluar, kalau itu baik maka dipastikan hati kita baik. Kalau yang keluar itu kotor, itu najis, itu haram, maka hati kita itu tidak baik. Tauratmu, ketetapan dan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Petunjuk perintah Taurat Tuhan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ia sejajarkan seperti harta. Bapak Ibu kalau punya harta, punya uang, gembira enggak? Pasti senang. Kita selalu mengukur kehidupan ini, bahagia, sukacita itu kalau ada uang. Ya. Tapi ternyata menurut Mazmur, ya, Mazmur 119, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-72 dikatakan, Taurat itu, firman Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu lebih baik daripada ribuan keping emas ataupun ribuan
keping perak. Tidak bisa ditandingi. Memperoleh kebahagiaan saat kita melakukan perintah Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, hukum Tuhan, nikmatnya melebihi ribuan keping emas. Emas sekarang Bapak Ibu tahu logam mulia itu 1 gram sudah 1 juta lebih. Kalau itu kepingannya ribuan, Bapak Ibu tidak bisa bayangkan. Nilainya itu bukan hanya miliaran tapi bisa triliunan. Tapi kebahagiaan memiliki uang, kebahagiaan punya harta itu jauh akan nikmat bahagianya kalau kita mendengar, melakukan, merenungkan perintah, ketetapan, petunjuk, hukum, Taurat Tuhan, mendengar, menyimpan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana cara pemazmur melakukan, menuruti ketetapan dan perintah Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dikatakan di dalam pasal 147 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta dia so baca firman Tuhan. Ya, semua orang termasuk saya sendiri juga seringkali setelah berdoa nyandak baca Alkitab langsung lihat itu WhatsApp. Kemarin nyandak ada handphone modern, kita bilang cuma kita masuk surga. Tetapi sekarang so ada handphone modern, kita so nyandak masuk surga juga ini. So ikut-ikut stres lagi dengan handphone. Ya, pagi buta, kata Daud, aku berharap pada firman-Mu. Sebelum malam dikatakan kemudian ayat 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Aku bangun sebelum waktu jaga malam. Di malam, dipastikan di malam hari pun ia merenungkan janji Tuhan. Orang seringkali malam itu mengingat-ingat siapa ada berjanji, ya. Apalagi anak muda janji pacar padahalnya tidak betul. Anak-anak ingat janji orang tua, mau beli ini, mau beli itu, mau kasih duit, oh ingat terus itu. Waktu malam merenungkan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akan keberadaan dan kehadiran firman Tuhan, Daud memastikan tidak hanya dalam berbagai harapan indah akan kehidupan diberkati Tuhan, tidak hanya dalam kelimpahan, tidak hanya dalam sukacita, tetapi ia pun meyakini kebenaran firman Tuhan itu memiliki jaminan pun ketika berada dalam pergumulan hidup. Ayat 176 bagian akhir dari pasal 119 ini. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Di saat tersesat, saat dalam pergumulan, saat dalam kesakitan, saat dalam duka cita, Daud meminta Tuhan untuk mencari Dia, sebab dia memberikan jaminan kepada Tuhan. Perintah-perintah-Mu kuingat selalu dan tidak kulupakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah kurang lebih kita 5 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah mau 6 bulan. Kita terkungkung, kita terbatas dengan berbagai protokol kesehatan karena COVID ini. Harapannya kemudian bahwa kita tidak terkungkung dalam pergumulan ini, tapi kita harus keluar. Kita harus tetap melihat kuasa dan kasih Allah akan menaungi kita. Pastikan bahwa janji Allah hidup dalam kehidupan kita. Pastikan kelakuan tidak hanya jasmani, sekali lagi tidak hanya jasmani bersih, tapi kelakuan kita, kehidupan kita akan bersih secara rohani, sehingga berkat Allah akan menjadi milik kita. Kita sehat jasmani, kita sehat rohani, maka kehidupan kita akan tetap dikasihi dan diberkati Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan persiapan atau perhaliran untuk kita mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus pada minggu depan tanggal 16 Agustus. Saya jemput semua kita berdiri, kita memuji Tuhan Omahu Ruata. Kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu Tuhan dalam kerinduan, dalam keinginan untuk kembali memaknai anugerah dan kasih, bahkan karya penyelamatan Kristus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan kami hayati pada pelayanan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 16 Agustus minggu depan. Tuhan, kiranya Engkau menilai kami masing-masing. Engkau mengasihi kami, mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan, entah kami sadari ataupun tidak, sehingga dalam pengampunan-Mu, dalam kasih-Mu, kami layak menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Persiapkan kami sekali lagi Tuhan, kasihani dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan mendengar firman Tuhan dalam catatan Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai dengan 34. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Omawu Marondo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon bagian dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya jemput semua kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat silakan duduk.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Dalam kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas ya Allah, kami semua seluruh jemaat pun simpatisan jemaat Gemis, kami telah ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk bagian kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Kerja kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah biarlah berkobar di hati kami semua yang mengikuti ibadah, yang mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, bagian dari kebenaran firman ini, banyaknya janji-janji Allah dalam kehidupan percaya kami kepadamu di dalam Alkitab, itu sungguh akan menjadi bagian indah dari sebuah jaminan perjalanan kehidupan kami. Ketika kami melakukan semua perintah ketetapan Tuhan, ketika kami merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dan ketika kami hidup dalam ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, keteladanan pemazmur biarlah itu menjadi bagian indah petunjuk pedoman bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Bahkan di saat ketika kami terkungkung terbelenggu adanya wabah virus corona, tetapi biarlah Tuhan, iman percaya kami tidak akan terbelenggu, tidak akan terikat, tidak akan terkungkung, karena kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Sehat jasmani dan sehat rohani ya Allah, biarlah itu menjadi milik kami semua, untuk kami merasakan betapa Allah tidak pernah beranjak meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa akan kehidupan anak-anak yatim piatu, duda janda, mereka yang sudah lanjut usia, yang sakit pun di rumah sakit, di rumah sekalipun. Kami percaya Engkau Kristus penyembuh raga, penguat jiwa. Engkau ya Allah berkuasa atas kehidupan ini seutuhnya. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan kekasih-kasih kami yang sakit, bahkan mereka yang sakit karena wabah virus corona Tuhan, mereka yang isolasi mandiri di rumah pun di rumah sakit, kami hanya mau serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para dokter, perawat, semua orang bantu menopang pelayanan bagi orang-orang sakit, berkat-Mu pun menaungi mereka. Terima kasih ya Allah. Kami tetap berdoa Tuhan untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut di tingkat sinode, resort Inbar, bahkan jemaat Gemis Bethlehem. Semua hamba-hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab sebagai pelayan, BPM, Majelis, Kostor, Sopir, seluruh jemaat pun simpatisan pribadi dan keluarga mereka Tuhan berkati dalam arak-arakan bersama untuk kelanjutan pelayanan jemaat Gemis Bethlehem, bahkan secara khusus untuk pelayanan ibadah sekalipun diadakan melalui virtual Tuhan. Tetapi kami percaya ini juga cara yang Tuhan perkenankan bagi kami sehingga kami ada dan dekat di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit, lebih khusus untuk Bapak kekasih Nehemia Buntatuil dalam keberadaan tubuh kurang sehat ya Allah. Engkau kiranya memulihkan hamba-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu dengan istri, anak-anak, bahkan bersama cucu-cucu. Demikian Tuhan, dalam pinta ini kami juga sertakan akan duka cita yang dialami oleh keluarga besar Kasaluhe Matahari saat Engkau memanggil pulang almarhumah Ibu kekasih Diaken Eunike Matahari di Siau. Tentunya Tuhan, mereka sangat merasa kehilangan, secara khusus anak kekasih Amos, hamba-Mu saat ini hidup sebatang kara, telah ditinggalkan oleh ayah bahkan ibunya. Tuhan, jaminan kebenaran firman-Mu dalam catatan kitab Mazmur, sekalipun ayah ataupun ibu meninggalkannya, tetapi biarlah ya Allah, Engkau tidak akan meninggalkan dia.
Dekap dia, hibur dia, kuatkan dia. Berkati dia dengan masa depannya ya Allah, dengan pekerjaannya, dengan jodohnya Tuhan, Engkau rancang yang terbaik. Hamba-Mu saat ini berada di Siau Tuhan, kelak ia akan kembali ke Jakarta. Dekap dia ya Allah, peluk dia, genggam kehidupannya, untuk ia memastikan bahwa bersama Tuhan duka citanya akan diganti dengan sukacita. Bersama Tuhan ada kebahagiaan, akan ada kepastian sebuah masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang. Seluruh keluarga besar Kaseluruh Matahari ya Allah, berkat-Mu pun menaungi mereka, lebih khusus untuk Omah yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau berkuasa penuh atas kehidupan ini. Engkau membalut duka cita seluruh keluarga. Engkau menghibur, menguatkan, menolong, dan memberkati mereka. Terima kasih ya Allah, pun saat ini kami bersyukur Tuhan untuk berbagai sukacita dan kebahagiaan kekasih-kekasih kami yang menikmati pertambahan usia setahun. Saudara Jesse Horman, adik Benaya Lawendatu, Ibu Stelavi Manese Panauhe, Stelani Manese Panauhe, Saudara Risa Welong, Ibu Yulin Mesak, Ibu Agustina Takaulang, Bapak Jeffrey Erik Mesak, Saudari Carolina Kawuka, Saudari Prancois Salindeho. Tuhan menguduskan sukacita bahagia mereka, rumah tangga mereka berkati, kehidupan mereka berkati Tuhan, masa depan mereka Tuhan memberkati. Untuk mereka terus merasakan betapa Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Engkau juga tetap membentengi mereka, menuntun mereka pada perjalanan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian untuk sukacita ulang tahun pernikahan keluarga Mesak Mende. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memperkuat cinta kasih dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Demikian Tuhan untuk keluarga Rangkang Leo. Tuhan, Engkau pun menguduskan sukacita bahagia mereka, memperkuat cinta kasih hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan dalam kehidupan keluarga besar mereka. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Allah, nama-Mu juga dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan untuk terus melaksanakan ibadah virtual. Hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak muda, bahkan Bapak Cliff Tuhan, ibu-ibu, mereka selalu siap, mereka selalu sedia ya Allah untuk membantu pelayanan ini. Berkat Tuhan kiranya tetap menaungi mereka. Dalam kemudahan mereka Tuhan rancang masa depan yang terbaik. Di tengah pekerjaan mereka Tuhan tetap membukakan pintu berkat. Bahkan kehidupan rumah tangga sekalipun Tuhan tetap memberkati. Terima kasih ya Allah. Kehidupan kami semua mereka yang kami kasihi jauh ataupun dekat, di darat, di laut sekalipun, kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih-kasih kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan pintu berkat itu. Yang sedang bekerja Tuhan beri kesehatan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik. Anak-anak kami dengan pendidikan mereka walaupun hanya melalui virtual, Tuhan beri mereka kepandaian, beri mereka keberhasilan. Kepatuhan menempatkan diri menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, di tengah pendidikan bahkan di tengah keluarga. Biarlah menjadi bagian indah dari perjalanan kehidupan anak-anak kami. Guru-guru yang mengajar Tuhan, sekolah-sekolah semua yang terlibat dalam pendidikan Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Terima kasih ya Allah akan berbagai kecemasan, ketakutan Tuhan, untuk berbagai kecukupan kebutuhan hidup, kebutuhan finansial ya Allah. Kami juga tetap taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau punya banyak cara untuk memberkati kami. Kasihani kami ya Allah. Di saat kami seperti pemazmur, kami jauh dari hadapan hadirat-Mu, kami seperti domba yang hilang Tuhan. Rangkul kami, dekap kami ya Allah, untuk dipastikan kami semua
ada dalam jangkauan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara, negara di seluruh muka bumi ini dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan wabah virus corona yang masih terus berlangsung. Tuhan, kami serahkan dalam kedaulatan-Mu ya Allah akan wabah ini, karena kami tahu wabah ini akan berakhir, wabah ini akan selesai jika kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan. Berkati bangsa-bangsa, pemerintah di seluruh muka bumi ini dalam menjalankan tanggung jawab mereka, bahkan semua rakyat di seluruh muka bumi ini untuk melakukan apa yang baik bagi negeri kami masing-masing, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami semua ya Allah. Kami tetap memohon belas kasih-Mu, pengampunan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk semua kesalahan yang kami lakukan, entah kami sadari ataupun tidak. Sehingga pinta ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan pinta ini kami naikkan dalam doa sempurna yang kami sampaikan secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, dimohon kesabarannya untuk warta jemaat. Majelis Gemis Jemaat Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menaungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selanjutnya disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Iriani Misawae atas pelayanannya dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam seluruh tugas pelayanan, juga memberkati kehidupan keluarga Misa Awai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada organis Saudara Tommy Abel Oleng dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jemaat Gemis Bethlehem bersama majelis turut berbela rasa bersama keluarga besar Kasaluhe Matahari atas meninggalnya rekan sepelayanan kami, Diaken Ibu Eunike Matahari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan akan menolong keluarga besar yang berduka cita. Selanjutnya diucapkan selamat bersuka cita kepada anggota jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan sejak tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2020. Kiranya sukacita dan berkat-berkat Tuhan selalu menaungi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selanjutnya disampaikan mengingat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi serta untuk membatasi kegiatan yang bersifat kerumunan, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Ibadah kelompok wilayah pelayanan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga sesuai dengan jadwal KWP masing-masing. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pastoral atau pelayanan doa akan dilayani oleh Bapak Pendeta Giles Panggulu melalui telepon ataupun video call. Untuk laporan keuangan jemaat dapat dilihat melalui grup WhatsApp kelompok masing-masing. Jika ada kekeliruan ataupun selisih dalam penjumlahan, kesalahan pengetikan, agar dapat menghubungi sekretariat untuk perbaikan. Dan yang terakhir, terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota jemaat serta simpatisan yang terus mendukung pelayanan di Gemis Jemaat Bethlehem, baik melalui persembahan syukur
amplop syukur dan persepuluhan maupun sumbangan-sumbangan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari terus kita tetap bersatu hati menopang doa untuk pemulihan bangsa dan negara kita agar bencana COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali diperkenankan untuk dapat bersekutu dan beribadah bersama di gereja kita tercinta Gemis Bethlehem. Demikian warta jemaat saat ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi bersama NKB 194 ayat 1 dan 3, Kau tetap Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat, kita akan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang kekasih, demikianlah ibadah minggu saat ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.